semuanya, kembali lagi bersama saya, Ibu Fahri Salsabila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa kimia itu apa ya? Simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, teman-teman lihat dulu dua gambar di bawah ini. Gambar yang kiri itu adalah garam dapur atau NaCl. Sedangkan gambar yang di kanan itu adalah NaBr. Nah, apakah kedua senyawa tersebut sama? Nah, kedua senyawa tersebut berbeda ya teman-teman, karena tersusun dari unsur-unsur yang berbeda. NaCl tersusun dari Na+ dan Cl-, atau bisa kita namai natrium klorida, sedangkan NaBr tersusun dari Na+ dan Br-, atau bisa kita namai natrium bromida. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar tata nama senyawa kimia. Tapi teman-teman, tata nama itu banyak sekali. Ada tata nama senyawa biner, tata nama senyawa poliatomik, tata nama senyawa asam, tata nama senyawa basa, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan belajar tata nama senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Ada yang tahu? Senyawa biner. B itu apa teman-teman? Ya, benar banget. B itu 2. Sehingga senyawa biner merupakan senyawa yang terbentuk dari 2 unsur. Nah, senyawa biner ini terdiri dari 3 macam loh teman-teman. Yang pertama, senyawa biner yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam. Yang kedua, senyawa biner yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Dan yang ketiga, senyawa biner logam dengan non-logam tetapi dengan bilangan oksidasi lebih dari 1 jenis. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu unsur logam dan unsur non-logam. Dari tabel periodik unsur, kita bisa tahu unsur logam, semilogam, dan juga non-logam. Dari gambar ini, unsur logam itu yang berwarna kuning, unsur semilogam yang berwarna biru, sedangkan unsur non-logam yang berwarna hijau. Contohnya nih, kalau unsur logam itu ada litium atau Li, natrium atau Na, Mg atau magnesium, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk unsur non-logam itu ada banyak sekali. Contohnya ada unsur C atau karbon, unsur N atau nitrogen, unsur O atau oksigen, dan lain sebagainya. Jadi, sampai sini paham ya? Nah, yang pertama kita akan membahas tata nama senyawa biner yang terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Aturannya, jumlah unsur pertama dituliskan lebih dahulu sebagai awalan, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam pertama, yang kemudian menuliskan jumlah unsur kedua sebagai awalan, diikuti dengan nama unsur non-logam yang kedua dengan diakhiri akhiran ida. Nah, teman-teman ada notes nih atau hal-hal yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman, yakni adalah awalan 1 atau jumlah unsur non-logam pertama ketika dia jumlahnya hanya 1, maka awalan 1 atau mono tidak perlu dituliskan. Sehingga langsung saja pada nama unsur non-logam yang pertama. Contohnya seperti apa? Yuk kita lihat pembahasan contoh berikut ini. Jadi untuk awalan 1 itu mono, awalan 2 itu di, awalan 3 itu tri, awalan 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, awalan 7 itu hepta, awalan 8 okta, 9 nona, dan awalan 10 itu deka. Contohnya gimana? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, ini ada rumusnya, yakni adalah awalan ditambah nama unsur non-logam yang pertama, kemudian ditambah awalan lagi, dan ditambah nama unsur non-logam yang kedua, dan diakhiri dengan ida. Contohnya gimana? Kita lihat teman-teman. Di sini ada senyawa CO2. Kira-kira namanya apa ya?
Kita tahu bahwa C merupakan unsur non-logam dan O merupakan unsur non-logam, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini. C jumlahnya 1, sehingga ketika jumlah unsur non-logam pertama itu jumlahnya 1, maka tidak perlu disebutkan awalannya. Jadi langsung saja nama unsur dari non-logam yang pertama karbon. Kemudian ditambah dengan awalan unsur non-logam yang kedua. Di sini unsur non-logam yang kedua yakni adalah oksigen yang jumlahnya berapa teman-teman? Ya, benar sekali. Jumlahnya ada 2, sehingga kita perlu menuliskan awalannya di. Kemudian nama unsur non-logam yang kedua yaitu oksigen, atau kita bisa menulis oksi kemudian diakhiri dengan ida, sehingga CO2 dinamakan karbon dioksida. Nah, untuk contoh yang kedua adalah N2O3. N merupakan unsur non-logam dan O juga merupakan unsur non-logam. Di sini jumlah unsur non-logam yang pertama itu ada 2, sehingga kita bisa menuliskan awalannya yaitu di, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam yang pertama, yakni adalah nitrogen, sehingga dinitrogen. Kemudian awalan unsur non-logam yang kedua, yakni adalah tri karena jumlah oksigennya ada 3, kemudian oksi, kemudian diakhiri dengan ida. Sampai sini paham? Nah, untuk yang kedua yakni adalah tata nama senyawa biner yang terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Cara penulisannya gimana? Jadi, kita hanya perlu menuliskan nama unsur logam, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam, dan ditambahkan dengan akhiran ida. Nah, rumusnya adalah nama unsur logam ditambahkan dengan nama unsur non-logam, kemudian diakhiri dengan ida. Contohnya gimana? Di sini ada senyawa NaBr. Na merupakan unsur logam, kemudian Br, kemudian termasuk unsur non-logam. Sehingga NaBr bisa kita namakan sebagai natrium bromida. Natrium itu untuk nama unsur logam, kemudian bromin itu untuk nama unsur non-logam, kemudian diakhiri dengan ida. Contoh yang kedua ada BaCl2. Ba termasuk unsur logam, sedangkan Cl termasuk unsur non-logam. Sehingga kita perlu menyebutkan nama unsur logamnya yaitu barium, kemudian nama unsur non-logamnya yaitu klorin, kemudian diakhiri dengan ida. Sehingga namanya adalah barium klorida. Yang selanjutnya adalah tata nama senyawa biner logam dengan non-logam, akan tetapi bilangan oksidasinya lebih dari satu jenis. Penulisannya kita menuliskan nama unsur logam, kemudian diikuti dengan jumlah biloks yang dimiliki, dan diikuti dengan nama unsur non-logam, dan diberi akhiran ida. Atau rumusnya adalah logam di dalam kurung biloks atau muatannya, kemudian ditambahkan dengan nama unsur non-logam dan diakhiri dengan ida. Contohnya gimana? Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa biasanya untuk logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 itu biasanya adalah logam-logam golongan transisi atau golongan B. Nah, contohnya di sini adalah ada logam Cr atau kromium. Nah, Cr itu memiliki biloks lebih dari 1. Ada yang biloksnya plus 2, ada juga yang biloksnya plus 3. Cr ketika dia bereaksi dengan oksigen, maka dia akan membentuk senyawa kromium 2 oksida. Sesuai dengan rumusnya tadi, logam dalam kurung jumlah biloksnya, dalam tambah non-logamnya apa, kemudian diakhiri dengan ida. Jadi, CrO adalah kromium 2 oksida. Nah, untuk yang Fe atau besi, kita bisa menuliskannya itu tergantung dari biloksnya. Fe punya 2 bilangan oksidasi, yakni adalah plus 2 dan juga plus 3. Sehingga ketika dia bereaksi dengan Cl, maka dia akan membentuk senyawa FeCl2 atau besi 2 klorida. Sampai sini paham?
Untuk tata nama senyawa biner, logam dan non-logam yang logamnya itu memiliki biloks lebih dari satu, itu ada juga loh tata nama untuk nama latinnya. Caranya gimana? Jadi, kita perlu untuk menuliskan nama unsur logam yang diakhiri O ketika dia biloksnya lebih kecil dan diakhiri dengan huruf I ketika biloksnya lebih besar, baru kemudian diikuti dengan nama unsur non-logamnya dan diakhiri dengan ida. Contohnya gimana? Next video. Nah, di sini contohnya ada CR dan juga FE. CR memiliki biloks plus 2 dan juga plus 3. Yang mana plus 2 ini lebih kecil dan plus 3 itu lebih besar. Sehingga untuk penamaannya, untuk yang biloks lebih kecil atau di sini adalah plus 2, maka tata nama senyawanya diakhiri huruf O, kemudian untuk biloks yang lebih besar diakhiri dengan I. CR yang memiliki biloks plus 2 ketika dia bereaksi dengan S atau sulfur, maka dia akan memiliki nama kromosulfida. Kromosulfida. Jadi berakhiran O ya. Untuk yang CR dengan biloks plus 3 atau lebih besar, ketika dia bereaksi dengan Cl, maka dia akan memiliki nama kromiklorida. Kromiklorida. Jadi berakhiran dengan huruf I karena biloksnya lebih besar. Sampai sini paham? Nah, sekarang sudah paham kan apa itu tata nama senyawa biner? Nah, buat teman-teman yang masih belum paham, boleh banget untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di kelas kimia berikutnya.